Kesehatan Masyarakat mempersembahkan 8 cara menghilangkan bau badan dan ketiak basah secara alami. Bau badan tentunya menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Karena saat badan berbau tidak sedap, orang di sekitar merasa tidak nyaman. Akibatnya, penampilan Anda terganggu dan rasa percaya diri Anda pun tenggelam. Secara umum, keringat terdiri dari beberapa komponen yaitu air, garam, dan lemak. Produksi keringat diatur oleh 2 kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrine terlibat dalam produksi keringat yang benar-benar berair dan tidak berbau. Keringat biasanya muncul di dahi, telapak tangan, dan telapak kaki. Semakin banyak bakteri yang hidup di permukaan kulit, semakin kuat bau tak sedap ini menyengat. Beberapa orang sebenarnya tidak mengalaminya, namun sedikit yang harus berjuang keras untuk mengatasi masalah ini. Jadi jangan merasa kiamat hanya karena masalah bau badan. Karena masih ada solusi untuk mengatasinya. Berikut beberapa cara menghilangkan bau badan dan ketiak basah secara alami. 1. Hilangkan bau badan dengan rajin mandi. Bakteri lebih mudah berkembang biak saat tubuh berkeringat dan tidak cepat dibersihkan. Oleh karena itu, jangan malas untuk mandi. Apalagi jika tubuh mudah berkeringat. Mandilah secara teratur minimal 2 kali sehari. Saat mandi, ingatlah untuk membersihkan ketiak, lipatan siku, dan selangkangan di antara kedua kaki. Bagian tubuh ini memiliki kelenjar apokrin yang bisa sangat aktif saat Anda berkeringat. Pada bagian ini biasanya populasi bakteri sangat banyak sehingga berisiko menimbulkan bau tidak sedap pada tubuh. 2. Hilangkan bau badan dengan sabun antibakteri. Di samping perlu rajin mandi setiap hari, jangan lupa untuk melakukan scrub di badan sebanyak 2-4 kali dalam sebulan. Gunakan sabun antibakteri untuk mencegah bakteri berkembang biak. Produk ini merupakan salah satu yang paling efektif membunuh bakteri penyebab bau badan tak sedap. Bukan tanpa alasan, karena sabun antibakteri dirancang khusus untuk mencegah aktivitas bakteri. Selain itu, produk ini juga diformulasikan khusus untuk menyeimbangkan kadar pH tubuh selama pemakaian. Jadi jangan lupa lengkapi kamar mandi Anda dengan sabun antibakteri ini. 3. Keringkan badan dengan benar. Sehabis mandi, jangan buru-buru berpakaian dulu. Pertama, pastikan Anda mengeringkan diri dengan benar. Terutama pada bagian tubuh yang banyak mengeluarkan keringat, seperti badan, selangkangan dan lipatan tubuh lainnya. Jika bagian tersebut kering dan tidak basah, bakteri tidak dapat berkembang biak dengan mudah. 4. Pilihlah deodoran yang tepat. Ingatlah untuk menggunakan deodoran setelah mandi. Produk ini tidak hanya berperan dalam mengendalikan populasi bakteri, tetapi juga mengatur produksi keringat dalam tubuh agar tidak berlebihan. Jadi pilihlah deodoran yang tepat. Misalnya, deodoran dengan antiperspiran efektif mencegah keringat, terutama keringat yang dapat memicu pertumbuhan bakteri. 5. Gunakan pewangi sebelum bepergian. Bau badan yang tidak sedap sebaiknya dihilangkan dengan pengharum yang wangi. Jadi jangan lupa untuk memakai parfum sebelum Anda pergi keluar. Pilih parfum yang sesuai dengan bau badan alami dan kepribadian Anda. 6. Kenakan pakaian bersih dan menyerap keringat. Setelah menggunakan beberapa produk pewangi, lanjutkan memakai pakaian bersih. Jangan sering-sering memakai pakaian yang sama, karena hanya akan menimbulkan bau badan yang tidak sedap. Selain itu, pakaian yang kotor juga bisa mengundang bakteri yang menyebabkan badan jorok cepat berkembang biak. 7. Hindari makanan yang bisa memicu bau badan. Bau badan yang tidak sedap juga sangat bergantung pada makanan sehari-hari. Jenis makanan tertentu justru dapat menyebabkan peningkatan produksi keringat dan bau badan. Sebut saja makanan pedas dan berminyak, makanan ini sering menimbulkan keringat berlebih. 8. Kontrol stres dengan relaksasi di rumah. Saat sedang mengalami stres, biasanya tubuh cenderung berkeringat. Jumlah keringatnya pun bahkan bisa muncul berlebihan, seolah-olah habis beraktivitas fisik maupun berolahraga. Maka dari itu, mulailah belajar mengontrol stres juga. Salah satunya dengan melakukan relaksasi di rumah.